Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Eh, Pada sore ini sebenarnya saya bertemu dengan mahasiswa ya dari kelas mana nih? Kelas reguler C, D dan Mandiri B ya. Untuk mata kuliah komunikasi sosial pembangunan ya. Nah, ini adalah materi yang saya buat ya, yang sebagai pelengkap ya, selain nanti materi yang akan disampaikan di kelas gitu ya. Nah, saya berharap semua teman-teman yang mengikuti perkuliahan di hari ini, di sore ini, mengakses materi kuliah ini, perkuliahan ini ya, di akun YouTube ya. Nanti ini saya posting di akun YouTube. Nah, kemudian kenapa ini penting untuk diakses ya selain materi kuliah? Ini saya jadikan juga untuk presensi dan tugas ya. Ada tugas sedikit ya. Nah, jadi semua harus mengakses materi ini agar nanti tercatat mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas singkatnya. Nah, mekanismenya nanti masing-masing mahasiswa menuliskan nama lengkap di kolom komentar ya yang ada di akun YouTube. Nah, pertama nama lengkap, kemudian kelas disebutkan. Misalnya seperti saya namanya Purwanto Putra dari kelas C misalnya atau kelas lainnya gitu ya. Nah, kemudian di situ saya minta Anda masing-masing tugasnya. Nah, sekarang tugasnya memberikan komentar singkat ya, pendapat atau apapun itu, sanggahan, tambahan, singkat-singkat saja, 1-2 kalimat singkat atau paling banyak 3 kalimat terkait materi kuliah pertama ini. Di situ nanti saya akan ambil sebagai presensi dan tugas ya. Nah, selain itu nanti saya sangat mengharapkan ya, karena nanti setiap sesi saya akan ada video-video, kemungkinan besar akan ada video rekaman seperti ini yang dapat Anda akses, sehingga saya mengharapkan Anda mensubscribe akun ini agar tidak ketinggalan nanti ya ketika ada info atau ada video baru yang saya posting. Nah, jadi pastikan nanti yang pertama Anda membuka video ini, kemudian nanti mengisi nama di kolom komentar dengan kelas, kemudian nanti membuat satu komentar pendek atau apa di situ di kolom komentar itu terkait materi ini dan mensubscribe ya. Nah, itu poinnya ya pada yang pertama. Oke. Nah, kemudian, ini sebenarnya ini bukan kuliah yang pertama ya, karena yang pertama harusnya atau yang kedua lah ya, minggu ini udah pertemuan kedua. Nah, harusnya yang mengisi perkuliahan itu adalah Bu Ida ya, Bu Dekan. Nah, tapi Bu Dekan lagi sedang ada tugas keluar kota kalau saya tidak salah, Bangka di hari ini. Nah, jadi Bu Nina juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ada deadline tugas yang harus dia selesaikan. Nah, jadi saya yang diminta untuk masuk duluan. Biasanya materi ini bukan materi pertama, tapi tidak ada masalah ya. Nah, saya akan coba sampaikan materi ini di pertemuan pertama ini, gitu ya. Nah, judul materi kuliah ini adalah dasar konseptual dalam komunikasi pembangunan ya. Nanti akan secara spesifik nanti akan membahas juga terkait jurnalisme pembangunan. Nah, jadi tema saya sebenarnya adalah untuk pertemuan pertama di sesi saya adalah jurnalisme pembangunan.
Ya, bagi mahasiswa yang belum kenal, nama saya Dr. Purwanto Putra SHUM MHUM ya, salah satu tim pengajar di jurusan Ilmu Komunikasi yang home base-nya sebenarnya ada di Prodi D3 Perpustakaan. Tapi saya juga mengajar selain di home base di Prodi D3 Perpustakaan juga mengajar di S1 Komunikasi, di S1 Ilmu Komunikasi, S2 Magister Ilmu Komunikasi, dan saya juga mengajar di FKIP ya, jurusan S1 Pendidikan Sejarah gitu ya. Jadi perkenalan singkatnya ya. Nah, ini kuliah pertama untuk ya saya kira ya kalau saya tidak salah atau kalau saya salah kalau Bu Ida udah masuk di pertemuan sebelumnya berarti ini kuliah uh, kedua ya. Nah, anggaplah ini kuliah pertama dari saya di mata kuliah komunikasi sosial pembangunan. Oke, pertama kita bicara tentang eksistensi komunikasi pembangunan ya. Secara konseptual ya, nah sesuatu itu selalu kita mulai dari satu konsep ya, satu konsep besar nanti diturunkan ke dalam bentuk teori gitu ya kan. Nah, kemudian nanti diturunkan lagi dalam bentuk implementatif atau implementasi di lapangan. Kita bicara dulu secara konseptual ya. Komunikasi pembangunan atau KP ya, berakar pada teori komunikasi dan teori pembangunan yang saling mendukung. Jadi ada dua elemen ya di sini. Pertama komunikasi, teori-teori komunikasi, kemudian nanti teori-teori pembangunan. Nah, digabungkan makanya menjadi satu konsep yang disebut dengan komunikasi pembangunan. Teori komunikasi dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan ya untuk mengalirkan informasi atau gagasan baru. Dalam hal ini ya kita bicara spesifik antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kemudian sementara itu teori pembangunan berperan dalam mengarahkan perubahan yang diinginkan secara terencana dan progresif ya dari satu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik tentunya ya. Seperti itu. Nah, silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau apa juga bisa dari slide-slide ini bisa dituliskan juga di kolom komentar nanti ya. Nah, jadi boleh kalau mau bertanya juga boleh. Mana yang perlu kita elaborasi atau kita jelaskan lebih lanjut. Next, untuk slide berikutnya adalah slide ketiga, konsep komunikasi pembangunan ya. Nah, ini kita spesifik lagi bicara tentang konsep komunikasi pembangunan. Yaitu atau merupakan upaya ya dalam memilih strategi dan model komunikasi yang efektif untuk mendorong perubahan dalam konteks pembangunan ya menjadi kata kunci ya menjadi garis hal yang perlu digarisbawahi bahwa konsep komunikasi pembangunan itu merupakan upaya dalam memilih strategi dan model komunikasi ya. Ada strategi, ada model komunikasi. Dari berbagai model itu dipilih nanti mana yang efektif. Efektif untuk apa? Untuk mendorong perubahan dalam konteks pembangunan. Jadi, ini tidak boleh lepas nih ya, namanya komunikasi pembangunan, pasti konteksnya adalah pada pembangunan. Lalu apa yang menjadi tujuan? Ya, tujuannya adalah untuk menyampaikan, mengkaji dan menjelaskan isu-isu. Pertama isu-isunya dulu, kemudian ide, nah, ide atau biasa kita sebut dengan gagasan ya, gagasan aktual. Nah, gagasan aktual itu berarti yang paling mutakhir ya, paling baru, yang sesuai dengan konteks masa sekarang gitu ya.
yang berkaitan dengan perubahan menuju pembangunan masyarakat. Ini jadi kata kunci juga ya. Ada kata kunci perubahan ya, perubahan menuju pembangunan ya. Dalam hal ini pembangunan masyarakat. Nah, dengan demikian, komunikasi pembangunan menjadi kunci dalam mencapai transformasi yang berkelanjutan. Jadi, secara berkelanjutan. Ya. Next ya. Nah, kemudian kita bicara berikutnya adalah unsur komunikasi pembangunan itu sendiri. Apa yang menjadi unsur-unsur dalam komunikasi pembangunan itu ya. Pada prinsipnya ada 3 ya. Yang pertama adalah mendidik atau dalam tanda kurung secara bahasa Inggrisnya to educate ya. To educate yaitu mengajarkan konsep atau pengetahuan baru. Didik itu adalah yang mengajarkan konsep. Kedua adalah membujuk ya. Persuade ya, persuade. Bujuk. Dalam hal ini nanti ada istilah ya. Nah, kalau dari riset saya tuh yang saya banyak tulis nanti ada istilah propaganda. Nanti kita ada sesi sendiri yang bicara itu dengan contoh-contoh kasus ya tentang propaganda ya. Nah, kebetulan saya riset saya, disertasi saya menulis tentang ini gitu ya, propaganda mulai dari kolonisasi ya di masa Hindia Belanda hingga nanti propaganda-propaganda yang dilakukan untuk selama program pemerintahan Orde Baru dalam hal pembangunan transmigrasi. Nanti akan saya contohkan di pertemuan-pertemuan berikutnya bentuk-bentuknya. Nah, itu tadi kita bicara ya tentang gimana implementasi ya. Sekarang kita masih bicara tataran konsep. Apa yang dimaksud dengan membujuk ini? Membujuk ini adalah mengubah atau mempengaruhi pandangan atau sikap seseorang. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberi keterampilan atau skill ya, yaitu melatih kemampuan praktis yang dapat langsung diterapkan. Implementatifnya ya, ada kemampuan praktis ya yang dapat langsung diterapkan. Nah, nanti ini juga terkait di program baik itu kolonisasi, baik itu transmigrasi ya. Dari riset saya ada pembekalan-pembekalan nanti ya pada masyarakat yang akan ditransmigrasikan. Oh, kemampuan ini, keterampilan itu yang diajarkan. Itu tadi ya yang terkait dengan 3 unsur dalam komunikasi pembangunan. Yang pertama mendidik, educate, 2 membujuk, to persuade, dan yang ketiga adalah memberi keterampilan atau skills ya. Maksudnya di sini adalah keterampilan ya, atau skills pakai S. Oke, next. Nah, sekarang kita bicara tentang perkembangan konsep dan istilah ya. Nah, ini secara garis besar kita singgung dulu. Pertama, apa yang dimaksud dengan jurnalisme pembangunan? Jurnalisme pembangunan itu adalah peliputan pembangunan sebagai proses ya. Jadi peliputan pembangunan sebagai proses, bukan hanya peristiwa pembangunan. Ini ada satu yang menarik nanti ya dari disertasi saya itu saya mulai di pendahuluannya bicara tentang wartawan Kompas ya. Ketika itu tahun 1976 mendampingi masyarakat dari wilayah Wonogiri ya. Yang melakukan perjalanan transmigrasi itu. Nah, dia melakukan peliputan ya, semacam peliputan investigasi saat ini ya, yang diturunkan berseri-seri gitu, setiap periodikal gitu ya kan, meliputi berbagai hal secara holistik dilihat, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek sosial, bahkan aspek politik dilaporkan di koran Kompas. Nah, dia terlibat datang dari sebelum program dijalankan, persiapan, keberangkatan, hingga
transmigran itu sampai di daerah tujuan ya. Nah, itu diliput, disampaikan. Nah, ini salah satu contoh nanti ya. Nanti saya akan perlihatkan. Kemudian dalam jurnalisme pembangunan itu meliputi berita ya. Berita harus bersifat kritis dan analitis ya, yang mengkaji, mengevaluasi dan memberikan sesuatu yang kita sampaikan. Kemudian menyajikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan pembangunan. Nah, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan. Oke, next. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jurnalisme pembangunan. Pertama, harus memperhatikan relevansi suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional, terutama nanti kebutuhan lokalnya. Ya. Misalnya di konteks transmigrasi, riset disertasi saya itu ya kebutuhan lokal untuk daerah asal ya yang akan ditransmigrasikan. Nah, itu adalah transmigrasi bedol desa demi pembangunan Waduk Gajah Mungkur ya, nah, yang ada di wilayah Wonogiri di Jawa Tengah. Nah, itu menjadi daerah asal. Secara lokal apa yang menjadi kebutuhan? Nah, kemudian juga nanti transmigrasi artinya perpindahan penduduk. Nah, apa yang menjadi kebutuhan juga ya secara lokal untuk wilayah tujuan. Nah, dalam hal penelitian saya yaitu di daerah Sitiung dan Rimbo Bujang. Sitiung itu ada di Sumatera Barat dan Rimbo Bujang itu ada di Provinsi Jambi. Nah, di mana daerah itu diseberangi ya, dilintasi oleh jalan lintas Sumatera di wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Nah, ini salah satu contoh nanti ya bagaimana misalnya waktu itu dalam konsep pembangunan ini dibangunlah jalan lintas Sumatera yang membelah wilayah tersebut. Itu yang disebut nanti kebutuhan nasional, kebutuhan lokal gitu untuk suatu proyek pembangunan. Begitu juga sebenarnya proyek Waduk Gajah Mungkur ini ya bagian dari proyek pembangunan nasional ya, kebutuhan segala macam nanti kita bisa dalam. Kemudian memperhatikan perbedaan antara rencana program dan implementasinya. Nah, ini penting sekali. Di dalam laporan-laporan juga saya membaca ya, bagaimana misalnya rencana program itu untuk waktu berapa lama, berapa keluarga yang harus dipindahkan, berapa lama proses pemindahan ini mesti berlangsung, wilayah ini harus kosong, kemudian nanti dimulai proses pembangunan. Nah, itu secara holistik. Tetapi nanti dari rencana yang sudah ditetapkan, implementasi di lapangan itu bisa sangat berbeda gitu. Bisa jauh di antara konsepnya, hitung-hitungannya dengan realitas lapangan. Banyak contoh, misalnya untuk masyarakatnya. Nah, secara konsep mudah saja ya memindahkan, disosialisasikan segala macam masyarakat teredukasi tadi kan, educate, kemudian nanti memutuskan untuk pindah. Tapi pada prakteknya tidak seperti itu. Tidak semua masyarakat langsung mau pindah. Butuh tindakan-tindakan, butuh waktu untuk menumbuhkan kesadaran, menenangkan psikologis gitu ya. Karena itu banyak hal yang barangkali tidak bisa terkonsep secara baik di atas kertas. Misalnya, salah satu tulisan waktu itu di koran Kompas juga saya menemukan untuk pembangunan ya, khususnya pembangunan rumah-rumah transmigran yang ada di wilayah Rimbo Bujang Jambi itu ditulis sangat lengkap, sangat
dramatis menurut saya ya. Nah, ternyata tidak bisa selesai sesuai dengan target, baik waktu maupun jumlah. Nah, secara rencana program sih ya sudah matang semua dan anggarannya sekian sekian sekian. Nah, ternyata yang tidak terkalkulasi. Nah, membangun di Rimbo Bujang ternyata jauh lebih sulit ketimbang membangun di daerah Sitiung. Kenapa? Karena lokasi. Rimbo Bujang lokasinya jauh lebih ke dalam ya, lebih ke hutan ya. Nah, yang membutuhkan effort yang lebih besar untuk membawa misalnya bahan-bahan. Jalannya ya, jalan sangat sulit dilalui ya, jalannya belum aspal, masih tanah yang awalnya lunak kemudian dijadikan jalan. Jadi poinnya adalah ada kesulitan tersendiri untuk mendapatkan bahan-bahan bangunannya. Sehingga kontraktor tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membangun rumah itu sesuai pada waktunya. Itu jadi poin dalam tulisan. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kemudian ya memperhatikan perbedaan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Memperhatikan klaim pemerintah dan masyarakat. Misalnya yang poin sebelumnya ya, memperhatikan perbedaan dampak yang dirasakan masyarakat. Adanya misalnya program transmigrasi ini, bedol desa demi pembangunan Waduk Gajah Mungkur itu sendiri ya. Nah, ini kan tidak semua wilayah kena. Wilayah asal ya, terpilih beberapa wilayah atau kabupaten dengan desa-desa, kemudian kecamatan-kecamatan ya di jumlahnya. Nah, yang lain tidak kena. Nah, dampaknya berbeda antara nanti yang terkena program dengan yang tidak terkena program. Nah, begitu juga nanti ketika sampai di tempat tujuan. Nah, ada masyarakat yang masuk ya menjadi masyarakat yang baru datang menjadi pendatang dalam tanda kutip ya dalam konteks transmigrasi. Kemudian ada penduduk asli ya. Jadi wilayah Sitiung, Rimbo Bujang itu bukan wilayah yang benar-benar kosong. Nah, sebelumnya sudah ada penduduk ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, yang mendiami sekitaran wilayah tujuan itu. Nah, misalnya, para transmigran ini mendapat dukungan yang sungguh luar biasa ya. Mendapat tunjangan-tunjangan, bantuan-bantuan gitu. Kemudian misalnya masyarakat setempat, masyarakat lokal tidak mendapatkan itu. Nah, ini menjadi problem juga nanti. Ya kan? Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian memperhatikan klaim pemerintah dan masyarakat. Nah, ini kadang sering berbeda juga nih antara apa yang menjadi tujuan-tujuan, klaim-klaim keberhasilan oleh pemerintah, kemudian apa yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung gitu ya. Misalnya saja, nah, pemerintah klaimnya ya mensukseskan pembangunan Waduk Gajah Mungkur dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Waktunya sangat cepat. Sehingga prosesnya juga berlangsung cepat. Misalnya salah satu contoh saja yang saya temukan ya dari hasil riset saya. Untuk pembukaan lahan saja ya, pembukaan lahan di wilayah tujuan di Sitiung, di Rimbo Bujang, karena mesti cepat. Nah, hutan-hutan itu dibabat, kemudian pohon-pohon besar, pohon-pohon macam-macam yang ada di atasnya dibersihkan dengan menggunakan bulldozer ya, sejenis alat berat untuk mempermudah dan mempercepat kerja. Benar, secara klaim pemerintah melalui bidang-bidang yang ditunjuk ya, ini salah satu contoh, banyak sekali bidang yang terlibat gitu. Nah, menyatakan berhasil untuk proses ini. Nah, tetapi tidak demikian dengan masyarakat di kemudian waktu. Nah, proses yang dilakukan, pembuka lahan dengan menggunakan bulldozer itu, ternyata ya berdampak kepada lingkungan.
humus-humus tanah ya yang harusnya ada di permukaan tanah itu ikut terbawa ketika di bulldozer. Akhirnya apa? Tanah itu menjadi tidak subur lagi karena humusnya terbawa juga waktu pembersihan lahan. Nah, imbasnya apa? Masyarakat transmigran ini mayoritasnya hampir keseluruhannya adalah petani. Ketika mereka udah pindah menempati wilayah tujuan ini, daerah baru ini, mereka bertani. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa bertani seperti di Jawa. Pertama, dari sisi tanahnya saja udah beda. Tanah yang ada di Jawa, yang terutama Jawa Tengah ya, sangat subur. Kenapa subur? Ya, karena dekat dengan gunung-gunung api ya. Nah, jadi menjadikan wilayah itu cukup subur. Nah, sementara di Sitium, Sumatera Barat, di Rimbo Bujang, jenis tanahnya ternyata menurut penelitian Patrice Levang waktu itu ya, seorang scholar ya dari Prancis yang melakukan penelitian terkait transmigrasi ini juga menyebutkan bahwa tanahnya tanah petzolik ya, sejenis tanah kapur yang sangat sulit untuk ditanam. Nah, aslinya saja tanahnya sudah sulit. Nah, kemudian ditambah dengan metode-metode ya, cara-cara pembukaan lahan yang ternyata memberi dampak negatif atau buruk kepada tanah, kepada masyarakat di ujungnya ya. Nah, ini penting nih memperlihatkan itu tadi ya, gimana klaim pemerintah dan masyarakat. Bisa sangat berbeda ketika di dalam. Nah, inilah pentingnya nanti ketika menulis juga dalam jangka panjang ya, menulis buku, menulis surat kabar ya, nah bahwa kita mesti kritis, mendalam ya, melakukan observasi segala macam kajian, sehingga baru ditemukan hal semacam ini. Juga pentingnya riset ya. Nah, kemudian adalah memperhatikan keberlanjutan proyek pembangunan dalam jangka panjang. Ini sangat penting sekali nanti ya, bahwa kajian saya waktu itu melihat satu keberlanjutan itu, bahwa transmigrasi itu tidak hanya di masa misalnya setelah Indonesia merdeka. Nah, ternyata program ini sudah dimulai di masa kolonial Belanda, tepatnya di masa dicetuskannya politik balas budi ya, atau politik etis mulai tahun 1905. Nah, sebelum itu juga sudah mulai berjalan gitu ya. Nah, dengan pertimbangan sebelum balas budi segala macam adalah kebutuhan tenaga, kuli-kuli kontrak untuk membantu berbagai ya, untuk mendukung lah ya, perkebunan-perkebunan yang semakin banyak berdiri ya, perkebunan-perkebunan baik pemerintah atau swasta kolonial Belanda yang tidak hanya di Pulau Jawa tetapi sudah ekspansif ke berbagai wilayah kepulauan lain di Indonesia, di Nusantara atau di Hindia Belanda ketika itu, misalnya Sumatera segala macam, sehingga butuh banyak tenaga kerja untuk mendukung perkebunan-perkebunan itu. Hanya dimulailah program-program kolonisasi ini. Nah, yang saya lihat adalah spesifik gimana propaganda yang dilakukan. Secara spesifik di masa kolonisasi itu secara eksplisit disebut dengan propaganda kolonisasi. Nah, itu melihatnya ya, bagaimana bisa begitu panjangnya ya satu konsep atau proyek pembangunan berjalan ya. Nanti kita cari lagi misalnya contoh apa sih yang sudah dimulai dari masa misalnya beberapa ya, mungkin kalau di penelitian sejarah bisa kelihatan ya kan, nah, bahkan bisa meneliti dalam kurun berapa dasawarsa tahun atau bahkan abad ya. Nah, banyak tulisan tuh bagaimana misalnya dari beberapa abad gitu, ya kan. Bisa sangat ya, karena misalnya di sejarah itu saya selalu belajar tentang konsep uang dan waktu ya.
Nah, next. Kemudian bagaimana memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini juga sangat penting nih ya. Sejauh mana keterlibatan masyarakat? Bisa kita elaborasi juga. Misalnya dalam contoh kasus saya aja ya, penelitian saya. Nah, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam hal komunikasi gitu ya. Propaganda. Ini sangat menarik ini. Misalnya nanti ada kalau di masa kolonisasi itu ada propagandis disebutnya. Orang-orang lokal, masyarakat, petani yang membantu mempropagandakan program kolonisasi. Nah, begitu juga di masa Orde Baru misalnya. Dalam masa transmigrasi bedol desa ini ada tokoh-tokoh masyarakat, aparatur-aparatur desa yang dilibatkan juga secara langsung dari tingkatan yang paling tinggi nanti sampai tingkatan yang paling rendah ya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, nanti dilihat lagi dari konteks mana saja mereka terlibat. Apakah hanya termasuk di perencanaannya atau nanti hanya terbatas di eksekusi atau pelaksanaan, nah itu bisa berbeda-beda. Nah, dampaknya, korelasinya juga nanti akan bisa berbeda. Oke, nah saya kira ini sudah lebih dari 30 menit ya. Saya cukupkan dulu saya kira ya, kita tidak perlu masuk dulu ke bab pembahasan berikutnya. Untuk pertemuan pertama ini ya, nah, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, silahkan seperti tadi ya, petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan di awal terkait video ini, terkait nanti bagaimana absensi, tugas, subscribe, dan lain-lain ya. Tolong dioptimalkan. Saya kira itu dulu ya materi untuk pertemuan satu ini. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan, pemahaman kepada Anda untuk mengikuti materi ini dan materi-materi berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.